Pusaka keris bukan sekedar besi tua yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ia bukan cuma soal bentuk, pamor, ataupun tuahnya. Tetapi lebih daripada itu, keris adalah cermin dari cara hidup, dari niat yang tertanam saat ia ditempa, hingga laku hidup pemiliknya yang seharusnya selaras dengan makna pusaka yang dibawanya. Karena sesungguhnya, keris itu bukan sekedar nama, tapi simbol dari laku hidup yang seharusnya kita jaga dalam diam, dalam sikap, dan dalam tindak tanduk kita sehari-hari. Ia mengingatkan kita bahwa hidup bukan cuma soal berjalan, tetapi bagaimana kita melangkah dengan arah yang benar dan hati yang bersih. Penasaran dengan pusakanya? Mari kita babarkan untuk selengkapnya. Pusaka lurus, dapur jalak sangu tumpeng, pamor ngulit semangka, tangguh Madiun sepuh. Tak semua pusaka tampil dengan kemewahannya. Ada yang sederhana, tetapi justru disitulah letak keindahannya. Salah satunya ya pusaka yang satu ini, berdapur jalak sangu tumpeng. Dalam beberapa catatan keraton disebutkan bahwa Kanjeng Kiai Ageng Kopek, pusaka ageman Raja Yogyakarta, juga memakai dapur yang sama. Jalak sangu tumpeng kalau diterjemahkan secara langsung yang berarti burung jalak yang berbekal nasi tumpeng. Burung jalak itu dikenal dekat dengan manusia, bukan burung yang liar yang sangat susah untuk dijinakkan. Ia hidup berdampingan, mencari makan sendiri, tidak pernah merugikan orang lain. Burung itu juga dikenal setia, sekali punya pasangan, ya harus tetap sampai akhir. Dari sini saja kita bisa belajar kalau hidup itu harus bisa mandiri, bisa membawa diri, dan gak menyakiti orang lain. Dan yang terpenting sifat setia, setia pada pilihan hidup, setia pada orang-orang yang telah setia kepada kita. Lalu tentang tumpeng, orang Jawa pasti akrab sama tumpeng. Nasi tumpeng berbentuk kerucut, dikelilingi lauk pauk yang selalu hadir di acara penting seperti syukuran, selamatan, kelahiran, panen, dan doa-doa yang luhur. Tumpeng bukan cuma soal makanan, tapi ada makna besar di balik bentuknya yang menyerupai gunung. Gunung itu tempat yang tinggi, lambang kedekatan dengan Yang Maha Kuasa. Jadi kalau kita ambil makna lebih luas, tumpeng itu mengajarkan kita supaya hidup ini punya arah. Arah ke atas dan arah kepada Sang Maha Pencipta. Dan di sepanjang perjalanan itu kita perlu membawa bekal. Bukan cuma bekal uang atau barang, tetapi bekal batin dan ketulusan hati. Syukur, doa, dan kerendahan hati. Tumpeng juga dikelilingi lauk pauk, sebuah lambang dari keberlimpahan rezeki. Bahwa hidup ini juga soal berbagi. Apa yang kita punya, semestinya juga membawa manfaat buat orang lain. Nah, kalau kita gabungkan semua itu, jalak sangu tumpeng mengajarkan kita supaya hidup ini dijalani dengan niat yang baik, hati yang bersih, dan tujuan yang jelas. Seperti burung jalak, rajin, mandiri, dan setia. Dan seperti tumpeng, penuh syukur dan penuh doa. Dan kalau bicara pamor ngulit semangka itu sebuah pamor yang halus seperti kulit semangka. Lembut, sederhana, tetapi justru disitulah letak keindahannya. Seolah memberi pesan bahwa hidup tak perlu selalu tampil mewah. Yang terpenting bagaimana cara kita bersikap. Karena apa yang kelihatan belum tentu mencerminkan apa yang sesungguhnya.